أقبلت يا رمضان الخير مشرقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Sebelumnya ini ada hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi semua muslim. Hukumnya wajib. Teman-teman, ini enaknya adik-adik apa teman-teman ya? Biasanya dipanggil apa? Adik-adik apa teman-teman? Udah gak ada ayam. Sekarang ganti. Sekarang itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini saya bahas ada 6 menuntut ilmu. Sebelumnya ini ada tentang peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 pasal 7 ayat 4 dan 5 bahwa menyebutkan wajib belajar 12 tahun dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun. Totalnya 12. Itu yang wajib. Kalau S1 enggak wajib enggak. Program ini wajib diikuti oleh semua warga negara masyarakat Indonesia. Kalian warga negara masyarakat Indonesia bukan? Ada yang WNA? Enggak ada ya. Kalau WNA mungkin kurang tahu saya. Peraturannya bagaimana itu kurang tahu. Yang setahu saya di Indonesia itu diwajibkan untuk menuntut ilmu 12 tahun. Next. Ini ada syarat-syarat menuntut ilmu. Dari kitab Taklim Muta'alim yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Dalam kitab ini menjelaskan beberapa syarat menuntut ilmu. Berbicara tentang ilmu banyak sekali, tentang perintah-perintah untuk menuntut ilmu, baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis, maupun dalam beberapa pendapat para ulama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Ini dari kitab Taklim Muta'alim. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bibayani Bait yang pertama
itu elingo dan hasil ilmu angin memperkara. Kita menuntut ilmu ada syarat-syaratnya, yaitu ada 6 syarat menuntut ilmu. Nanti bakal tak ceritake, bakal tak sebut kanti pertelo, kanti perinci. Next mas. Nih yang bahasa Indonesianya, ingatlah kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Akan saya jelaskan semuanya dengan terperinci. Next. Ini 6 perkara atau 6 syarat menuntut ilmu. Yang pertama itu lipat atau cerdas. Orang yang cerdas akan mudah mendapat ilmu. Akan tetapi kecerdasan merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kecerdasan ini datangnya 2. Yang pertama dari Allah, yang kedua dari secara mustasab atau usaha diri sendiri. Ilmu harus kita cari, sama-sama dicari, sama-sama diyakini dengan cara menambah ketakwaan, rajin belajar, dan banyak berdoa. Allah yang berkuasa, tugas kita adalah belajar, dan belajar. Tugasnya kita sebagai orang yang menuntut ilmu itu banyakin belajar. Kalau belajarnya malas-malas, kita nggak akan dapat ilmu. Ini sama saja dengan niat. Kalau kita punya niat untuk menuntut ilmu, pasti akan masuk. Yang kedua yaitu lubu atau semangat, bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Maka seorang mencari ilmu itu harus semangat, karena tanpa semangat ilmu susah didapat. Walaupun hujan, walaupun panas, kita tetap semangat. Dari rumah berangkat hujan, bismillah aku mangkat ben oleh ilmu sing bermanfaat. Diawali dengan bismillah dulu. Bangun semangatmu dengan cintai apa yang kamu pelajari. Bangun semangatmu. Bangun tidur langsung berdoa. Berdoa habis itu langsung mandi. Terus sarapan. Habis sarapan siap-siap untuk datang ke sekolahan. Jangan tidur dulu, nanti terlambat. Walaupun puasa, kalau habis subuh itu jangan tidur, siap-siap mandi. Sambil nunggu, bolehlah kita nonton YouTube. YouTube-nya itu yang berfaedah, yang tentang ilmu-ilmu, atau tentang materi-materi pelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terus yang ketiga yaitu sabar. Menuntut ilmu itu harus memang sabar. Dalam semua urusan itu harus sabar. Kalau nggak sabar nggak bakal metik hasilnya. Ini dulu saya pernah nggak sabar. Nggak sabarnya waktu semester 3 perekonomian keluarga lagi tergoncang-goncangnya. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. Saya sudah daftar mas mbak di PT Yamaha Musik Karawang. Saya ke sana naik bis bareng-bareng dari SMK Bobotsari untuk melakukan tes. Ke sana saya jual cincin yang satu-satunya diberi oleh ibu saya. Saya jual untuk bayar MCU-nya. Sudah sampai sana,
bahkan di sana 3 hari, sudah pulang ke sini, itu dinyatakan lolos. Dan tanggal berapa itu ya, waktu itu tanggal itu dari Senin sampai Rabu, Jumat pengumuman, terus hari Seninnya suruh berangkat, sudah mulai magang di sana. Akan tetapi apa? Hari Senin sore teman-teman saya, teman-teman kuliah datang ke rumah sekitar jam 2-an. Jam 2 datang ke rumah. Saya sedang bersiap-siap, berkemas-kemas. Paginya saya izin kuliah ke dosen saya. Dosen saya, boleh Mbak silakan mengizinkan untuk libur kuliah. Akan tetapi teman-teman saya, Masya Allah Mas Mbak, teman-teman saya datang ke rumah mencegah saya untuk pergi ke sana. Tak, apa eman wis semester 3 lho, arep semester 4. Saya menjawab, sebenarnya ya eman tapi keperluan aku kudu bantu keluarga. Teman-teman saya, yuk bareng-bareng baik. Kalau aku, saya bingungnya di kendaraan kalau ngebis kan itu hampir 2 kali ngebis dari depan SMA 1 Sokaraja sampai ke terminal. Habis itu dari terminal harus ngangkut lagi. Begitupun pulangnya. Tapi teman saya Mbak, Masya Allah, wis nganggo motorku baik, motorku digawa ngono, aku nang kos iki digawa baik. Kan aku bali 1 minggu, mengko nek 1 minggu tak jujukna dinas Senin esok tak samper tak. Akhirnya saya semangat untuk belajar karena dari teman-temannya itu. Waktu itu saya nggak sabar karena setiap pagi itu kayak apa ya, kayak keluar ukus, kayak rasanya panas banget di rumah. Saya memutuskan itu, tapi teman-teman saya, Masya Allah, dan saya sabar sampai sekarang. Alhamdulillah saya bisa lulus S1. Itu kuncinya sabar. Walaupun setiap harinya itu perih, lapar, masa iya di lupa kire? Ya orang mungkin kok. Wong motor bewis diselangi. Akhirnya saya di masjid. Kalau teman-temannya istirahat, saya di masjid. Teman-temannya pulang makan ke kos, saya di masjid. Sampai nanti nunggu jam pembelajaran selanjutnya. Tanpa kesabaran sangat mudah bagi kita meninggalkan. Nah itu contohnya. Kalau nggak sabar itu gampang gampang banget ditinggalkan, bahkan nggak dapat apa-apa. Maka kamu harus bertahan sampai kamu benar-benar mendapatkan apa yang kita raih, apa yang kita cita-citakan. Walaupun lagi puasa, berangkat sekolah, sampai sini pesantren kilat dulu, nanti pembelajaran itu harus bersabar. Karena apa? Karena ilmu adalah milik mereka yang bersabar. Kalian sabar nggak teman-teman? Sabar? Sabar. Yang keempat yaitu biaya yang didapat tanpa biaya dengan sangat murah di mata Allah dan manusia. Dalam mencari ilmu itu kita tentunya membutuhkan biaya ya, membutuhkan biaya untuk berangkat ke sekolah, naik bis, naik motor butuh bensin. Lantas bagaimana dengan yang tidak memiliki biaya? Tenang,
oli KIP, oli PIP. Bahkan ada yang istilahnya orang yang benar-benar cerdas itu dapat beasiswa. Dulu Mas Mbak, tahun 2017 saya berusaha untuk kuliah. Pak, Bu, LKP kuliah bareng. Ya wis mana apa-apa Mbak. Tapi apa Mas Mbak, di tengah perjalanan mau masuk kuliah dan sudah daftar. Daftarnya itu lewat bidik misi dari SMA yang memasukkan ke bidik misi. Dari itu saya pulang ke rumah, saya laporan ke orang tua, Pak, Bu, Elman daftar kuliah tapi di bidik misi. Ikut jurusan apa Mbak? Mundute teng UNY bimbingan konseling, terus yang setunggal mundut teng IAIN Purwokerto. Nek bisa ya sing perek bae. Itu jawaban ibu saya. Waktu itu saya sudah selesai ujian sekolah, ternyata ibu saya masuk rumah sakit dan bapak saya kecelakaan di dekat Sokaraja, lampu merah. Maka dari itu saya memutuskan kayaknya aku orang kuliah loh, uang biayanya bapak ibu wis akeh. Masa ya aku harus kuliah, sampai mikir, sampai nangis, sampai saya pulang ke pondok cerita sama Bu Nyai, Pak Yai, bagaimana ya Pak, Bu, wis ora apa-apa Mbak, bismillah, diakai sholate, diakai dongane, nyuwun marang Gusti Allah, moga bae niatmu kelakon. Itu doa Pak Yai dan Bu Nyai. Alhamdulillah, saya waktu itu ada pengumuman SNPTN, saya diterima di bidik misi dengan jurusan bimbingan konseling di UNY. Saya bingung, saya nggak boleh jauh-jauh, tapi gimana? Udah daftar masa mau di cancel, mau nggak kesana, ini bidik misi lagi. Udah yang UNY saya batalkan. Besoknya saya diterima di SPAN PTKIN IAIN Purwokerto, dinyatakan lolos dengan bidik misi. Alhamdulillah, saya sampai nangis. Nangisnya ibarat orang tua sudah nggak ada biaya, saya dapat bidik misi. Waktu itu tabungan bapak ibu saya masih sekitar 3 jutaan. 3 jutaan di sana ternyata karena sudah bidik misi nggak bayar. Tak kira bayar dulu atau gimana, saya nggak bayar. Yang 3 juta itu saya berikan ke Miss Asti untuk beli laptop. Mbak, aku kok pengen laptop sing kayak gini, kiana duitnya semeneh. Alhamdulillah Miss Asti membantunya untuk mencarikan laptop. Itu biaya. Nggak usah takut karena biaya. Di SKB juga gratis kan? Gratis. Bahkan ada pembelajaran lainnya ya Pak ya di SKB. Ini harus semangat, yang udah gratis, yang di rumah dapat KIP ya harus semangat, yang di rumah dapat PIP harus semangat, nggak boleh nggak semangat. Nanti cita-cita yang kalian raih nggak bakal tercapai kalau nggak semangat. Tenang aja kalau nggak ada biaya, sekarang ada pemerintah. Sekolahan juga toh sekarang udah nggak ada yang membayar SPP kecuali sekolah swasta. Makanya goleknya sekolah sih negeri baik ora bayar, SKB negeri ora bayar maning entuk ilmu, keterampilan dan lain-lain. Ini tentang biaya. Dari biaya ini juga kita memiliki keseriusan, keniatan, dan keyakinan. Kalau ada niat,
maka ada jalan untuk itu, untuk mencari ilmu. Innamal a'malu binniyat. Terus yang kelima yaitu piwulangane guru atau petunjuk guru. Belajar tanpa guru itu belajar tanpa guru itu kayak seolah-olah tidak memiliki ilmu, nggak bakalan masuk. Contohnya saya belajar tentang menjahit karena tidak ada ilmu, tidak ada petunjuk dari guru, tidak kursus, tidak apa, ya nggak bisa. Walaupun sudah lihat di YouTube, tetap nggak bisa. Bisanya cuma jahit-jahit biasa, nggak bisa bermodel-model, nggak bisa bervariasi, apalagi yang tempelan-tempelan itu saya nggak bisa, karena saya belajar menjahit itu nggak ada gurunya, saya otodidak di YouTube. Maka dari itu hormatilah gurumu, hormati gurumu. Nek diperintah guru gue manut, nggih Pak, nggih Bu. Walaupun lagi ngerjain apapun, nggih Pak, nggih Bu, mungkin sekedar aja kelalen, mungkin sekedar gudul bodi kelalen, mungkin sekedar jadi kelalen. Nek mungkin sekedar tinggal lagi sing lagi digarap langsung ngelakoni, langsung melaksanakan. Ini petunjuk guru. Guru itu sebenarnya juga mendoakan loh Mas Mbak, mendoakan kalian semua. Nggih Pak Kepala? Nggih. Doa guru itu juga mustajab banget bagi muridnya, bagi peserta didiknya. Yuk belajar, ben langsung pinter. Anu langsung belajar, ben langsung pinter. Temenan apa ora? Temenan. Ngesuk nek besok kalau Pak Moto itu bilang ini kerjakan biar kamu pintar, langsung dikerjakan, jangan nunda-nunda. Yang tadinya ditunda sekarang nggak boleh ditunda. Saya bisa seperti ini juga karena dari guru saya, doa guru saya. Di pondok saya setiap hari itu pasti di rumahnya Bu Yai. Bahkan dulu sebelum ada gedung untuk asramanya, saya tidurnya di samping Bu Yai, di kamarnya Bu Yai, di sampingnya Bu Yai. Itu ada satu santri Pak yang dari pondoknya saya, Mbak Putri. Itu Mbak Putri tahu kamar yang ditempatin Mbak Putri itu dulu nggak ada. Saya tidurnya sama Bu Yai. Itu juga doa dari guru. Sampai sekarang pun saya walaupun udah bekerja, walaupun ya capek, tapi kalau saya di WA, Mbak mulang TPQ, saya langsung, karena bukan jadwal saya, Mbak mulang TPQ langsung. Kalau suruh tadarusan, Mbak tadarusan di masjid. Kalau saya lagi di luar, lah saya bilang ngapunten Bu, kula seteng Purwokerto. Itu baru dijawab sama Bu Nyai, nggih Mbak, pun boten napa-napa, ngatos-atos. Bahkan sampai didoakan untuk hati-hati. Itu doa dari guru. Bimbingan dari seorang guru itu mampu menuntun kita kepada akhlak yang baik. Nggih Pak Woto. Terlebihnya seorang guru dapat memberikan doa ya tadi. Barokahnya itu semuanya luar biasa. Terus yang keenam itu waktu yang sangat lama. Suwe mangsa. Ini ngantuk apa ngantuk? Ngantuk ya. Ngantuk enggak?
Enggak. Mau dilanjut enggak? Lanjut. Oke. Yang keenam itu waktu yang sangat lama. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi berkali-kali, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ilmu yang luas itu untuk bekal kehidupan kita nantinya, untuk kehidupan bekal di masa yang akan datang, masa tua. Nanti kalau udah punya anak, bisa ngajarin anaknya. Kalau anaknya angel, berarti yang melu kowe angel. Masa muda be angel, ya berarti melu kowe pada kan. Makanya dari sekarang harus belajar yang benar-benar belajar. Belajarnya harus betul-betul, biar nanti kalau udah punya anak nggak bakalan angel. Terdapat dalam waktu yang sangat lama, bukannya waktu sangat singkat. Hal ini meningkatkan kita untuk selalu belajar. Saya belajar tentang surat Al-Fatihah yang Alhamdulillah itu dalam waktu 1 bulan baru bisa dengan bacaan benar, betul, fasih, dan tartil. Sistemnya kalau di pondok saya itu 1 hari kalau nggak benar tartilnya, panjang pendeknya, makhrajnya itu harus diulang-ulang, bahkan sampai bosen. Saya juga ngerasa bosen. Kadang orang mangkat apa ya lah, diulang-ulang boy, ya mau orang munggah ya. Tapi teman saya, yuk enak makan ngaji. Saya pernah beralasan mola, kesuwen. Tapi apa? Ayo apa-apa, pokoknya dan cepet pintar, cepet bisa. Tapi beneran mas mbak, dalam waktu 1 bulan itu benar-benar baru bisa. Mungkin ini untuk menambahkan iman dan takwa kita, sehingga kita selalu berada di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Di jalan syaitan itu bukan tempatnya di sini, tapi di luar sana. Di luar sana. Untuk selalu menuntut ilmu, maka sejatinya menuntut ilmu itu sejak kecil. Dulu TPQ saya masih ingat. At-ta'allamu fis-shikhar kana si'alal hajar, kana si'alal hajar. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, bagai mengukir di atas batu. Ata'allamu fil kibar kana si'alal ma'i, kana si'alal ma'i. Belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air, bagai mengukir di atas air. Benar Pak Otak? Kalau belajarnya dari kecil itu menulis koyo-koyo menulis di atas batu. Kalau di atas batu itu gak akan pernah hilang, gak akan pernah lupa. Tapi kalau menulis di atas air, banyu ditulis ya hilang kok. Banyu ditulis, cepet kelalen. Belajar di waktu tua itu cepet kelalen. Kecuali orang-orang yang benar-benar belajarnya dengan bersungguh-sungguh, itu nggak akan cepat lupa, nggak akan cepat lupa kalau belajar yang bersungguh-sungguh. Mungkin dari saya
Sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tuh kata Bu Titin malu bertanya sesat di jalan. Ada yang mau bertanya tentang menuntut ilmu? Nggak ada? Ya sudah. Semoga kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang ahli ilmu, yang ahli ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Cabai rawit saus tomat, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Wallahu ila a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.